Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video pembahasan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin ya. Di sini ada pembahasan hukum termodinamika. Materi yang akan dijelaskan di sini ada hukum 2 termodinamika. Sebelum kita masuk ke dalam hukum 2 termodinamika, saya mau menjelaskan apa itu saya mau menjelaskan proses termodinamika. Apa sih proses di sini ada dua arah, irreversible dan reversible. Nah, kalau yang irreversible itu proses termodinamika yang berlangsung secara alami atau spontan ya pada suatu arah, tetapi tidak pada arah sebaliknya. Misal, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah gitu. Nah, tapi kalau misalnya proses reversible itu proses termodinamik yang dapat berlangsung secara bolak-balik. Sebuah sistem yang mengalami idealisasi proses reversible selalu mendekati keadaan setimbang termodinamika antara sistem itu sendiri dari lingkungannya. Nah, proses reversible itu merupakan proses seperti kesetimbangan. Nah, di sini ada pernyataan, jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Ini dari pernyataan Clausius. Nah, di sini ada pernyataan dari Thomson, Kelvin, dan Planck. Proses perubahan kerja terjadi menjadi panas merupakan proses irreversible jika tidak terjadinya proses lainnya. Nah, di sini ada suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi kemudian membuangnya ke sumber panas tersebut untuk menghasilkan kerja abadi atau ketidakmungkinan mesin abadi. Nah, mesin Carnot itu adalah salah satu mesin reversible yang menghasilkan daya paling ideal. Mesin ideal memiliki efisien maksimum yang mungkin dicapai secara teoritis. Nah, di sini ada mesin kalor. Sebuah mesin kalor adalah sesuatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Di sini ada 3 ciri utama mesin kalor. Yang pertama, kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif lebih tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Nah, yang pink ini sebagai reservoir panas. Yang kedua, sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja. Nah, yang bulat ini itu sebagai working substance ya. Nah, yang ketiga di sini ada sisa dalam kalor input heat dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Yang warna biru ini bisa kita sebut reservoir dingin. Nah, yang tadi ini kan mesin kalor yang irreversible yang spontan. Nah, kalau yang spontan ini kayak reservoir panas melakukan yang temperaturnya lebih tinggi untuk working substance. Nah, dia tidak memerlukan usaha karena dia arahnya itu irreversible, jadi spontan ya. Nah, dari reservoir panas ke dalam working substance ke mesin. Nah, habis itu dibuang sisa panasnya atau sisa sisa dinginnya itu keluar. Nah, jadi dia tidak
tidak memerlukan usaha dari luar gitu. Dan selanjutnya di sini ada siklus Carnot. Nah, apa sih siklus Carnot? Siklus Carnot itu siklus ideal yang terdiri dari 2 proses isoterma dan 2 proses adiabatik. Nah, di sini ada grafik, di sini ada tekanan, ada volume. Nah, proses A, B, dan C, D ini adalah proses isotermal. Nah, B, C, dan AD itu proses adiabatik. Kerja yang dilakukan pada grafik ini adalah usaha sama dengan Q1 min Q2, di mana di sini T-nya itu lebih kecil daripada T1 lebih kecil daripada T2. Q1 ini adalah kalor yang diberikan pada gas oleh reservoir suhu tinggi yang T1 ya. Nah, di sini ada usaha. Nah, Q2 ini adalah kalor yang dilepaskan oleh gas reservoir suhu rendah. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Jadi ini yang dilepaskan, Q2 ini yang dilepaskan, yang memberikan suhunya ini Q1 gitu. Nah, selanjutnya ada efisien mesin Carnot. Menurut hukum 1 termodinamika, usaha yang dilakukan sistem adalah Q sama dengan delta U plus W. Q1 min Q2 sama dengan 0 min W. W sama dengan Q1 min Q2. Nah, di sini ada efisien mesin ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor yang dimasukkan yang diberikan. Nah, di sini ada rumusnya ya. Efisien mesin Carnot sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 min Q2 per Q1 sama dengan 1 min Q2 per Q1. Nah, untuk siklus Carnot berlaku hubungannya ada Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga berlakunya hukum efisien mesin sama dengan tutup kurung W per Q1 buka kurung W per Q1 tutup kurung dikali 100%, atau efisien mesin sama dengan buka kurung 1 min T2 per T1 tutup kurung kali 100%. Nah, selanjutnya ada mesin pendingin. Mesin pendingin ini adalah merupakan sebuah mesin kalor yang beroperasi secara terbalik. Nah, prinsip kerjanya ini menarik panas dari tempat dingin di dalam pendingin dan melepaskan ke tempat yang lebih hangat. Jadi misalnya gini, ketika kita mau masukin makanan ke dalam kulkas, nah ketika kita memasukin makanan ke dalam kulkas kan, jadi kita mau mendinginkan makanan itu kan. Nah, dari reservoir dingin ini memberikan suhu yang dingin kepada kulkas. Nah, kulkas tidak akan nyala atau tidak akan makanannya dingin kalau misalnya enggak dikasih listrik. Nah, makanya ini tuh kebalikan tadi, ini keadaan dari reversible. Nah, jadi dia memerlukan usaha dari luar. Nah, kulkas kalau nggak dinyalakan ke listrik, maka dia tidak akan nyala, jadi makanan tidak akan dingin. Nah, jadi W ini sebagai listrik. Nah, ketika reservoir dingin diberikan usaha oleh listrik, maka makanan yang ada di working substance ini
akan dingin. Nah, Q1-nya ini apa sih? Nah, Q1-nya ini suhu yang panas dari makanan dia keluar ke dinding kulkas. Nah, kalian bisa coba dinding kulkas atau belakang kulkas itu panas ya. Nah, itu dari si makanan yang di dalam. Jadi di sini ada catatan, semakin besar perbedaan suhu T1 min T2, semakin kecil harga K, dan semakin besar kerja yang diperlukan untuk memindahkan jumlah panas yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya T1-nya ini lebih besar, maka akan lebih besar juga usaha yang harus dilakukan, karena dia harus jumlah dinginnya ini membutuhkan lebih banyak daripada jumlah reservoir panasnya ini. Di sini ada rumus KP. KP itu apa sih? KP itu koefisien performansi. Nah, sama dengan Q2 per W sama dengan T2 per T1 min T2. Nah, gitu. Untuk penjelasannya sudah. Maka terima kasih ya untuk contoh soal. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan di dalam kelas.